baik Pak. Alhamdulillah. Kemarin mah hujan-hujan terus, sekarang mah agak cerah. Alhamdulillah. Kemarin dapat kabar dari Pak Rindar, katanya Pak Hakim mencari saya. Ada apa itu ya Pak? Eh, Kemarin itu saya udah janji sama Pak Luki, katanya mau udah observasi terkait dengan pembelajaran di kelas 4. Kemudian Pak Luki agak lama, akhirnya kita cari gitu. Oh, ternyata saya tanya sama Pak Luki paling siang, ternyata siang datang. Oh, iya. Maklum Pak lagi ada halangan gitu kemarin tuh. Jadi ya alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lah ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah kira-kira Bapak itu mencari-cari saya itu ada apa ya Pak? Saya pengen cari pengalaman cara pembelajaran yang lebih baik. Oh, jadi untuk murid itu? Iya, kalau murid semua yang ada di SD Kota, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga saya mencari informasi salah satunya ke Pak Luki, ya guru CGP itu. Ya, alhamdulillah direspon. Nah, dari perbaikan pembelajaran ini itu area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan di pembelajaran Bapak? Yang pertama kita tujuan dulu Pak ya. Kita tujuan pertama ingin meningkatkan kualitas cara mendidik kita kepada anak. Kemudian yang kedua bagaimana anak itu merespon pembelajaran itu dengan senang, kemudian tidak membosankan, sehingga antusias anak itu untuk selalu mengikuti pembelajaran. Oh begitu. Iya. Jadi paling tidaknya Bapak itu ingin ada perbaikan di tentang murid itu biar lebih senang gitu ya lebih di senang ya. kelas itu ya. Menurut Bapak itu kalau biar anak-anak lebih senang di area apa itu Pak yang di RPP-nya itu di area apa tuh yang harus digunakan gitu Pak? Kita mengikuti dengan pembelajaran yang sekarang gitu, istilahnya learning reality. Nah, itu artinya sesuai dengan pengalaman anak, kemudian pembelajarannya itu sesuai dengan anak-anak, sehingga anak itu bisa mencermati dengan baik apa yang dia amalkan, kemudian apa yang dia dapat dari pembelajaran. Contohnya adalah kemarin kita mengenai tentang iman kepada Rasulullah. Sifat-sifat Rasul ada 4, salah satunya sidik, jujur. Nah, bagaimana orang ketika jujur? Ternyata anak tahu ketika orang sudah tidak jujur, dijauhi sama temannya, dijauhi sama keluarganya, makanya harus punya sifat jujur. Oh iya, itu dia bisa menjawab. Oh iya, dari pengalaman kehidupan dengan pembelajaran itu ya nyatu. Oke, baik Pak. Bagus Pak. Jadi murid itu biar senang belajarnya, dia bersemangat lagi gitu ya Pak. Kemungkinan itu RPP-nya sudah Bapak buatkan? Udah saya buatkan, ada ini, ada. Kira-kira rencana Bapak untuk melaksanakan pembelajarannya itu yang sesuai RPP kapan itu Pak mau dilaksanakan? Kita ngikutin sesuai dengan jam pelajaran kita masuk aja, supaya apa, kita tidak mengganggu jadwal pelajaran yang sudah ada. Kemudian anak ketika sudah biasa akhirnya tidak kacau ini. Oh ini pelajaran agama gitu, nggak ganggu aktivitas yang lain. Oke Pak, keinginan Bapak akan saya bantu Pak. Ya, siap, terima kasih. Observasi dari saya bisa lebih objektif ya, sesuai dengan apa yang perbaikan yang diinginkan Bapak. Iya, siap. Karena saya mau ngajar lagi di kelas, saya izin pamit sekarang. Iya, siap. Nanti kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Iya, Oke, ya, kita lanjut ya Pak. Iya, siap. Itu, oke.
saya mungkin mau minta nanti RPP-nya gitu. Ya siap, saya ada siap. Oke, Pak. Oke, Terima terima ya, oke, siap ya. Yuk, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Siap ya. Ya. Ya, siap ya. Semua siap belajar semua? Siap. Alhamdulillah. Kelas 4. Ade dari ada? Ade dari Nawaji? Apa ya? Alif Maulana? Siap. Al-Fatih Alfin Akbar? Adil. Amalia Putri? Acungkan tangan ya, oke? Iya. Amidalan? Ya, angkat tangannya ya, oke. Hadir gitu ya. Iya. Anita? Ya, bagus. Dia Adila mana? Sehat. Oh, bagus ya. Dia sehat ya. Ya, alhamdulillah. Dia Indah mana? Dia Indah. Ya. Dias. Alfa. 15. 107. Ya, siap. Ya, semua? Kelompok satu. Coba acung tangan kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Ya, siap. Ya, siap semua ya? Siap. Supaya jangan terlalu tegang. Nah, kita relax dulu, tenang dulu, nyantai dulu. Kita nyanyikan lagu rukun. Nyanyikan lagu rukun. Ya, 1, 2, 3. Rukun.
"Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah menjawab, "Iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian, dan takdirnya yang baik dan yang buruk." Nah, sekarang kita akan belajar beriman kepada rasul-rasul Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Makna iman kepada rasul-rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada rasul-rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Menurutmu manakah tokoh idola yang patut dicontoh? Artis, presiden, pemain bola, atau para nabi dan rasul? Iya, tidak masalah kita mengidolakan seseorang asalkan orang itu baik. Namun, alangkah baiknya jika kita mengidolakan para nabi dan rasul. Karena Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, "Wassalamualaikum." Berarti udah paham belum? Udah sedikit paham ya? Ya, udah dengar. Berarti hukumnya mengetahui Rasul Allah adalah hukumnya wajib, dan Rasul itu adalah suri tauladan bagi kita. Kita harus bisa meniru kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Nah, yang wajib diimani sama kita itu ada berapa? 25 nabi dan rasul. Nah, beriman ada 4. Satu, harus punya jujur. Kamu kalau tidak punya jujur nanti kamu nggak bisa dipercaya. Kamu nggak banyak. Kalau kamu jujur banyak teman. Tapi kalau kamu tidak jujur, kamu dijauhi teman. Kalau kamu amanah, kamu disayang sama teman. Tapi kalau kamu tidak amanah, kamu dibenci sama teman. Coba saya tanya, kamu pernah lihat TV? Pernah. Kamu pernah lihat YouTube? Pernah. Pernah lihat HP? Pernah. TV pernah lihat? Pernah nggak kamu pernah dengar ada menteri ditahan sama KPK? Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Ada lagi petugas apa gitu ditangkap sama polisi? Pernah nggak? Karena apa ditangkap? Berbuat jahatnya apa? Tidak amanah, tidak dipercaya, melanggar aturan hukum yang ada. Harusnya amanah, harusnya jujur, dia tidak jujur. Akhirnya apa? Cilaka. Kalau sudah cilaka ditangkap sama hukum. Makanya kamu harus mempunyai sifat menteladani nabi dan rasul. Yang ada 4. 1, tabligh. 3, amanah. 4, 4 itu kamu harus miliki juga. Bukan nabi saja, kamu juga harus memiliki. Bukan ilmu yang dimiliki. Udah, sampai situ dulu. Siapa yang mau tanya? Ya, silakan. Kelompok 1, tanya. Mana kelompok 1? Ya, tanya.
Dek, tanya apa? Kelompok 2 nya, Dek, ada berapa Dek kamu? Jumlah nabi ada 124.000 dan rasul 313. Coba nabi ada berapa? Nabi jumlahnya semuanya berapa Dek? Kamu jawab. 124.000 nabi. Iya. Iya. Kalau rasulnya ada berapa Dek? 313 rasul ya. Iya. Rasul dan nabi. Nah, nabi dan rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25. 25. Berarti nomor 1, kelompok 1 tanya, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Jawabnya dia, kalau nabi jumlahnya 124.000. Banyak apa sedikit? Banyak. Rasulnya ada berapa? 313 rasul. Cuman yang wajib diketahui oleh kamu, yang wajib hafal ada berapa? 25 nabi dan rasul. Nah, paham? Paham semua? Paham. Satu lagi. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 sih. Jaha, tanya apa Jaha? Nah, setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi tidak, kata Jaha? Setelah Nabi Muhammad udah lahir belum? Udah. Nah, setelah Nabi Muhammad masih ada kan nabi dan rasul? Jawabannya apa? Tidak. Coba kata kamu jawabannya apa? Ada apa masih ada? Tidak ada kamu? Tidak ada kamu? Kamu? Tidak ada. Berarti sepakat ya, paham semua. Setelah Nabi Muhammad berarti tidak ada lagi nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul. Udah ya? Paham ya? Kalau ada orang-orang yang palsu, itu bohong ya. Jangan percaya. Karena nabi sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Udah? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya silahkan. Kalau ada yang nggak paham, tanya sama Bapak. Perhatikan, lihat bersama-sama. Ini ada, saya ambil 4 siswa ya. Nanti isinya sama apa tidak ya? Saya ambil 4 sebagai sampel ya. Nanti disamakan isinya sama apa enggak ini ya. 1, Fajar udah selesai, dia Ayunda udah selesai, Bulan udah, Zahra Tunisa udah. Nanti kita perhatikan jawabannya sama apa tidak. Coba kita bareng-bareng jawabannya, kemudian diisi bareng bersama-sama. Coba nomor 1, menjelaskan aku sudah belajar ya. Aku sudah belajar. Menjelaskan arti iman kepada Rasul. Sudah atau belum? Sudah. Berarti jawabannya contoh ya. Yang pertama. Yang kedua, menyebut sifat-sifat Rasul. Udah belum? Udah. Berarti konten membuat karya poster tentang keadaan sifat Rasul. Tabligh bacot. Kamu paham tabligh amanah? Paham. Ya, menjelaskan tujuan ditulisnya Rasul. Udah. Berarti jawabannya semua. Coba ini tunjukkan di foto dulu ya. Foto dulu. Bulan sini. Nah, sini. Kayak gini. No.
Coba gini coba. Nah, tunjukkan ya. Berarti betul semua jawabannya ya. Betul semua ya. Hebat ya. Dah, tepuk tangan ya. Nah, nanti nyanyi dulu sekali ya. Nah, punya baca doa. Udah siap, selesai ya, udah selesai. Sampai jumpa nanti minggu depan ya, oke? Oke, sehat semua ya. Nanti ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kamu sehat semua. Ya, rajin semua. Ya, kita tinggal siap pulang nanti dipimpin doa oleh Bapak. Silakan, ayo. Mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang, siapa yang mau pulang hari ini? Saya. Siapa yang mau pulang hari ini? Saya. Siapa yang mau pulang? Silahkan duduk tenang. Siapa yang mau pulang hari ini? Saya. Nah, duduk habis, siap. Saya tunjuk ya yang HP nanti pulang duluan ya. Ayo, kamu boleh. Boleh pulang duluan. Hati-hati ya. Ayo. Ayo lanjut, bawa bukunya bawa. Boleh. Ya. Nah, sehat ya, nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Ya. Pelan. Langsung. Tuh bukunya. Selamat siang Pak Hakim. Iya, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Ini Bu Pika Pak Ya, Hakim. terima kasih, Bu. Pepek saya dari program guru penggerak Pak Hakim yang mau mengamati tentang pembelajaran kita yang kemarin Pak Hakim. Oh iya. Yang observasi sama pra-observasi itu Pak. Iya. Kita kan sudah melakukan pra-observasi, Iya. terus kemarin observasi juga gitu ya. Nah sekarang kita melakukan paskanya Pak. Nah dari hasil observasi ada beberapa catatan nih Pak yang udah saya dapatkan dari waktu Bapak observasi ya. ya waktu saya observasi melihat Bapak waktu menyampaikan pembelajaran. Saya di sini mendapatkan beberapa catatan Pak hasil aspek dari strategi pengembangan Bapak itu. Di sini murid dapat mengidentifikasi dan menjelaskan arti iman kepada Rasul. Nah, di sini itu ada Pak catatan pengamatan saya itu berhasil melaksanakan, mengidentifikasi dan mampu menjelaskan di sana Pak. Nah terus yang kedua itu keaktifan murid dan diskusi untuk pembelajaran Pak. Nah di sana murid kurang melakukan diskusi dan kurang aktif Pak dalam kelompok itu karena itu anaknya belum dibagi-bagi kelompok tuh Pak ya. Iya, belum. Saya lihat seperti itu. Maka sekarang catatannya tidak ada Pak.
Ya, yang ketiga menggunakan media pembelajaran konsep song. Jadi Bapak kan nyanyi-nyanyi itu Iya, ya sama konsep anak song tuh. ya. Konsep. Jadi anak kelihatan kalau lagi Iya, nyanyi itu iya. happy gitu Pak. Bapak di sana dan murid mampu melaksanakan dengan baik. Jadi anak dengan nyanyi bisa mengingat ya Iya, dari Relax, materi relax. itu. Iya, Yang keempat, kegiatan pembukaan dan penutup pelajaran, melaksanakan kegiatan inti juga itu Bapak dapat melaksanakan dengan runtut sesuai dengan langkah-langkahnya Pak. Jadi di sini dari hasil observasi saya itu pembagian kelompoknya saja Pak. iya. Kekurangan Pak. Iya, di sana. Jadi Bapak ini telah mempersiapkan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 dengan baik dan menyediakan alat peraga juga. Metode konsep songnya bisa diikuti murid untuk memusatkan perhatian ya Pak. Di awalnya gitu. Iya. Di awal pembelajaran dan akhir itu ya ada ya. Namun masih ada yang kurang di keaktifan murid bersama kelompok itu Pak. Iya, berarti di pembagian kelompok itu ya. Iya, di pembagian kelompok. Jadi murid ini kelompok-kelompokannya itu kurang apa ya? Belum ada tuh ya. Iya. Sudut Supaya terkelompoknya itu, dan kelihatannya murid juga secara interaksi antar muridnya kurang gitu Pak. Iya. Kalau tidak ada kelompok seperti itu sih, maka di sini ya ada catatan saya itu Pak yang didapat. Kita lanjut ke catatan percakapan ke pasca observasinya nih Pak. Dari tadi kan hasil temuan-temuannya gitu ya. Siap, insya Allah siap, yang penting sehat, semangat terus. Lanjut ya Pak Ya, oke, siap ayo. Oke, dari catatan refleksinya itu Pak, menyajikan hasil kerja kelompok sesuai dengan kemampuan murid gitu ya. Iya. Nanti disesuaikan dengan kemampuan muridnya gitu. Terus berbagai kelompoknya juga. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang lebih kontekstual agar pembelajaran meningkat. Kalau kontekstual mungkin bisa diterapkan lah dengan game-game itu Pak, permainan atau nanti kita langsung bermain peran juga bisa seperti itu, nanti terkelompok lah gitu ya. Jadi nanti kelompok itu mendapatkan interaksi ya, muridnya itu interaksinya sangat bagus gitu Pak ya. Nah dari selanjutnya itu Pak, menanyakan kegiatan pembelajaran setelah observasi ini, yaitu tujuan pembelajaran dan harapan Bapak apakah sudah tercapai atau belum, sudah berhasil apakah kurangnya setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin gitu ya. Terus bagaimana untuk meningkatkan lagi pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Seperti apa tuh Pak kira-kiranya gitu dari hasil? Ya tentunya kita masih ada kekurangan ya, belum 100% akui. Cuman dengan kekurangan itu insya Allah saya akan penuhi dengan cara yang lebih baik lagi supaya mendapatkan angka 100. Dengan apa? Yaitu meningkatkan diri untuk merefleksikan diri dalam pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Supaya apa? Supaya anak ini bisa semua, kemudian memahami dengan apa yang telah saya sampaikan dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus itu Pak. Oke Pak Hakim, terima kasih atas pendapat dari Pak Hakim yang sudah merencanakan tindak lanjutnya itu. Ternyata rencananya Pak Hakim ini kedepannya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Iya siap. Kira-kiranya murid ini Bapak mengajar, murid itu merasa nyaman sesuai dengan kebutuhannya, dan pembagian kelompoknya juga supaya murid-murid itu berinteraksi penuh gitu ya Pak ya, dengan cara pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke Pak Hakim, setelah ini kita lanjutkan lagi ke rencana area pengembangannya Pak. Oh, siap insya Allah. Terima kasih, siap ya. Siap ayo. Terus Pak Hakim, waktu kemarin waktu saya melakukan
melakukan observasi sama Pak Hakim tuh ya. Perasaannya Pak Hakim seperti apa tuh? Apakah waktu ada saya dan tidak ada saya itu ada perbedaan enggak tuh dari hasil itu? Perasaannya Pak Hakim itu gimana tuh? Sebelum kita jawab, kita ucapkan terima kasih ke Vika, Pak Luki telah memberikan masukan yang kaitannya dengan pendidikan, bagaimana anak itu menerima ilmu itu dengan mudah, senang, dan antusias. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Luki, bagaimana Pak ketika observasi kemarin itu? Kalau menurut saya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Karena apa? Karena menurut saya seseorang guru itu mempunyai kelebihan dan punya kekurangan. Nah, ketika kita diobservasi, kita akan tahu, pribadi kita itu akan tahu kekurangannya apa ini, saya itu kekurangannya apa, apakah cara bikin PPT-nya atau cara penyampaiannya atau dan lain-lainnya. Nah, makanya suatu yang istimewa lah. Nah, ya menurut saya ya senang ya, seakan-akan dikasih ilmu, dikasih masukan sesuatu yang tidak biasa. Oke, baik. Jadi dari pengalaman kemarin saya di sana tuh, kalau ada nih menemukan kekurangan kelebihannya gitu ya dari Pak Hakim membuat rencananya, Iya. terus penerapannya pun juga gitu ya. Nah, dari hasil kemarin tuh waktu Pak Hakim membuat rencana, menerapkannya, setelah menerapkannya di sana, mempraktekannya sama murid nih Pak. Iya. Nah, ada inspirasi apa tuh timbulnya dari kejadian itu tuh Pak? Dari yang sudah dilakukan diobservasi itu ya. waktu diobservasi sama saya tuh, Pak Hakim itu muncul inspirasi atau imajinasi apa gitu di dalam pikirannya Pak Hakim? Ya banyak sesuatu yang lebih menurut saya, Pak. Karena saya membayangkan pengajaran kepada anak ini karena tersusun, ada efek tersusun, kemudian titiknya pertama ini dan sebagainya, semuanya dirancang kemudian dilaksanakan. Sebelum pembelajaran pun kita ya relax dulu lah, apa namanya, song itu namanya apa, memberikan sesuatu yang anak tuh menarik lah, senang. Kemudian menurut saya sisi yang masih dianggap pribadi saya masih butuh penggalian adalah ketika kita mendapatkan hasil dari pembelajaran itu. Ketika kita sudah selesai memberikan pembelajaran, kemudian kita memberikan asesmen, penilaian, ternyata apa yang kita sampaikan sekalipun dengan metode begitu menurut saya senang lah gitu ya, tapi tidak sampai 100% Pak, cuman 80% lah kalau diamati sama kita. Ini yang 20% ini penerimaannya ini masih belum maksimal itu, karena kita hasil datanya dari apa, dari nilai anak. Jadi 80% sekian gitu, anak di rata-rata 8, 7 gitu memahami kan, berarti kita sebagian ada yang masih di bawah standar. Nah, kita masih mengoreksi ini harus metode seperti apa, apakah kita butuh pengelompokan atau dengan metode seperti apa nanti kita lah. Cuman pengalaman yang kita menurut kita udah bagus, cuman ini caranya menyelesaikan ini yang masih 20% ini yang belum gitu ini. Oke, dan dari hasil pembelajaran sama muridnya ya Bapak menemukan berarti masih ada beberapa murid gitu ya, Iya, yang sekitar 20% itu masih di bawah gitu nilainya. Iya. Nah, dari penemuan murid yang nilainya masih di bawah 20 itu Pak, nah itu Bapak ada ide apa tuh Pak yang untuk menangani
20 murid itu tuh yang masih di bawah AKM, nanti selanjutnya itu ada perbaikan apa untuk perencanaan Bapak berikutnya gitu. Apakah nanti Bapak tuh mau menggunakan pembelajaran yang seperti apa gitu, untuk yang menangani yang 20% tersebut Pak? Setelah kita amati, biasanya kalau rekan sejawat itu biasanya sedikit agak mau gitu ya, agak mau kalau sama rekan sejawat gitu. Kemudian kadang-kadang lebih terbuka, makanya kita pengennya nanti dari sekian anak-anak yang lemah ini, yang masih di bawah standar ini, nanti minta dikelompokkan, nanti dipandu, diberikan arahan, diberi masukan sama anak-anak yang sudah mampu gitu. Jadi dikelompokkan lah kayak gitu. Dikelompokkan, jadi kalau dalam pembelajaran yang sekarang itu menggunakan metode yang terbaru itu Pak, Iya, ya, pembelajaran Diferensiasi ya. seperti itu ya, Iya, yang iya. ingin dicapainya. Iya. Kita pengennya 100% udah tanggung jawab kita selesai gitu. Ya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang murid-murid yang kurang gitu ya. Iya. Jadi kita menyesuaikan nih, Bapak tuh berusaha menemukan yang 20% itu dengan menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi yang secara sesuai Iya. dengan kebutuhan murid itu ya, yang kurang 20%. Bagus tuh Pak, yang sudah Bapak rencanakan, Bapak dapatkan yang sekarang itu kan udah dapat tuh ya. Iya. Untuk kedepannya seperti apa nih perbaikannya. Nah, dengan cara Bapak ingin memperbaiki pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang diferensiasi, rencana Bapak itu nanti untuk berikutnya bagaimana tuh Pak menerapkannya pembelajaran diferensiasi tersebut? Kita untuk meningkatkan anak didik kita memperbanyak literasi Pak. Literasi dengan anak baca banyak buku, kemudian kita sedikit banyak ada masukan-masukan dari anak yang sudah bisa gitu. Kita pengennya banyaklah literasi Pak, kita diperbanyak sehingga anak tuh lebih memahami apa yang dia kaji, kemudian yang tidak tahu dia jadi tahu. Oke, baik Pak. Dari semuanya nih Pak, dari saya pertanyaan dari pertama, pertengahan sampai akhir sekarang nih, dari ngobrol-ngobrol kita nih, Iya. apa nih dari obrolan kita yang udah Bapak dapat nih untuk yang sekarang itu, ngobrol sekarang, untuk kedepannya apa nih yang udah Bapak dapat dari bincang-bincang saya ini sama Bapak nih, untuk memperbaikan pembelajarannya itu, nilai positifnya apa gitu Pak? Ya, kita banyak cara, intinya seperti itu. Kalau diamati sama kita punya cara, strategi bagaimana menerapkan pendidikan, pengajaran kepada anak sehingga anak menjadi senang, antusias, kemudian relate, enggak tegang, sehingga apa yang dia inginkan, apa yang kita inginkan untuk menyampaikan kepada anak itu ya sangat senang gitu. Jadi bukan terpaksa. Jadi belajar itu enggak terpaksa, tapi dia dengan kesadaran, ketenangan jiwa. Mudah-mudahan dengan kesadaran jiwa, ilmu itu akan menarik dan diingat di dalam hati kelak ketika dia sudah besar gitu. Jadi dengan banyaknya metode ini, dengan cara ini, menurut saya itu sesuatu yang menyenangkan, karena sesuai dengan keadaan zamannya. Kalau kita ngikutin zaman seperti kita dulu, ketinggalan. Tapi sekarang kan lebih enak lah, ada fasilitasnya lebih komplit gitu. Ada HP, kemudian ada macam-macam lah gitu. Oke, pendukung. Terima kasih Pak Luki, Ibu Pika, alhamdulillah kasih motivasi sesuatu. Mudah-mudahan semuanya lebih baik, lebih manfaat ya. Oke Pak, mungkin obrolan kita itu cukup sampai sini aja Pak. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan menambahkan semua pengalamannya itu bisa dipetik ya, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Selamat Pak untuk kegiatannya. Oke Pak Hakim, dari keseluruhan dari
refleksi, terus dari rencana tindak lanjutnya, ya dari hasil observasi tersebut ya ke area pengembangannya juga gitu. Kita udah dikembangkan semua gitu ya sama Pak Hakim, udah didapatkan juga rencana tindak lanjutnya. Dan terima kasih Pak Hakim Ya, sudah. sami-sami. Saya banyak dapat sesuatu yang luar biasa. Iya, Terima kasih. sama-sama Pak. Mudah-mudahan hasil dari pembelajaran kita bersama-sama ini akan semakin meningkat ya Pak ya. Ya, amin. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Hakim Iya, ya, sami-sami, sudah Teh. mau diganggu waktunya untuk dilakukan observasi praktik Iya. pembelajaran oleh Pak Luki ya. Nanti mungkin Pak Luki juga akan banyak berkolaborasi dengan Bapak ya, Iya, dengan selalu. guru yang lain dalam mengimplementasikan apa yang didapat oleh Pak Luki di dalam program pendidikan guru penggerak ini ya Pak ya. Nanti juga Pak Luki akan membimbing Bapak, guru-guru lain juga dalam merencanakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya juga sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ya baik Pak Hakim, terima Iya, kasih atas sami-sami, waktunya. atur nuhun, Kafika, atur nuhun. Saya juga terima kasih Bu Pika udah mau mendampingi saya, membina saya gitu. Ya, baik Pak Hakim bisa Iya, kembali Iya, ke sami. tempatnya Pak. Ya, amin. Pak Luki masih